Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang materi fikih bab 1 hukum jinayah dan hikmahnya. Pengertian jinayah. Jinayah artinya isim jamak dari kata jinayah, yang artinya perbuatan melanggar aturan syara atau dosa. Adapun pengertian jinayah menurut istilah adalah perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Macam-macam jinayah. 1. Pembunuhan. 2. Kisos. 3. Diat. Pembunuhan. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, baik dengan alat yang mematikan maupun yang tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan. 1. Pembunuhan sengaja atau disebut dengan qatlul am, yaitu pembunuhan terencana dengan menggunakan alat atau cara-cara yang biasanya mematikan seseorang. 2. Pembunuhan seperti sengaja atau disebut dengan qatlus syibhil am, yaitu satu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh dengan alat yang tidak mematikan, akan tetapi menyebabkan kematian seseorang. Yang ketiga, pembunuhan tersalah atau disebut dengan qatlul khata', yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, salah dalam perbuatan. Kedua, salah dalam maksud. Dan yang ketiga, kelalaian. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pertama, hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah kisos. Pelaku diberikan sanksi yang setimpal dan berat. Kemudian, sanksi kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman kisos, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda, yaitu diat mughalladhah. Sedangkan hukuman bagi ketiga adalah pembunuhan yang membayar sejumlah denda, yaitu diat mukhaffafah, di mana cara membayarnya diambilkan dari harta keluarga si pembunuh dan dibayar dengan bertahap setiap tahun sepertiga. Pembunuhan secara berkelompok atau al-qatlu al-jama'ah al-wahid, yaitu sekelompok orang yang secara bersama-sama membunuh seseorang. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan larangan terhadap pembunuhan untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Dalil tentang pembunuhan. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuhan adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 93. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha
ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Demikian juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al-amdu qaudun illa ayyawfuwa waliyul maktuli, yang artinya pembunuh sengaja hukumnya adalah qisas, kecuali jika wali korban memaafkan. 2. Qisas. Pengertian qisas. Pengertian qisas di sini adalah menurut syara' hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan macam-macam qisas di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah qisas pembunuhan atau yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Sedangkan nomor 2, qisas anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan manfaat fungsi anggota badan. Hukum qisas. Hukum mengenai qisas ini, baik qisas pembunuhan maupun qisas anggota badan, dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah sebagaimana ayat berikut. Kemudian kita beralih kepada slide berikutnya. Syarat-syarat qisas. Pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, orang-orang yang benar atau yang baik. Kemudian yang kedua, pembunuh sudah baligh dan berakal. Sedangkan yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti Islam dengan Islam. Kemudian yang kelima, qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Hukum qisas. Pertama, dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa neraca keadilan harus ditegakkan, sedangkan yang kedua dapat dipelihara keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. 3. Diat. Pengertian diat. Diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Maksud disyariatkannya diat adalah mencegah praktek pembunuhan atau penganiayaan terhadap seseorang yang sudah semestinya mendapatkan jaminan perlindungan jiwa. Macam-macam diat. 1. Diat muwalladhah atau denda berat. Kemudian yang kedua, diat mukhaffafah atau denda ringan. Sebab-sebab ditetapkannya diat. Pertama,
Pembunuhan sengaja yang melakukan memaafkan pihak terbunuh atau keluarga korban. Kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Keempat, pembunuhan lari, akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Kemudian yang kelima, kisos sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada jinayah al-ala'am atau tindak pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsi. Diat mukhaffafah atau diat berat. Maaf, di sini diat mughalladhah atau diat berat. Teknis diat mughalladhah adalah membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 1. 30 hiqqah unta betina berumur 3-4 tahun. Kedua, 30 jas'ah atau unta betina berumur 4-5 tahun. Dan yang ketiga, 40 unta khilfah atau unta yang sedang bunting. Yang wajib membayar diat mughalladhah yaitu pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimanfaatkan oleh keluarga korban. Kemudian pelaku pembunuhan seperti sengaja, pelaku pembunuhan di tanah haram Mekah dan Ashhurul Hurum atau hari-hari yang mulia seperti bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, atau pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap mahramnya. Diat mukhaffafah atau diat ringan. Teknis diat mukhaffafah yaitu yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta terdiri dari 1. 20 unta hiqqah atau unta betina berumur 3-4 tahun. Kemudian 20 unta jas'ah atau unta betina berumur 4-5 tahun. Kemudian 20 unta binta atau unta betina lebih dari 1 tahun. Kemudian 20 unta binta labun atau unta betina umur lebih dari 2 tahun. Dan yang kelima, 20 unta ibna labun atau unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Dari diat mukhaffafah ini yang wajib dibayarkan yaitu A. Pelaku membunuh tersalah dengan teknis pembayaran diangsur selama 3 tahun. Dan setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diat. Kemudian pelaku tindak pidana yang berupa mencederai anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya yang dimanfaatkan oleh korban atau keluarganya. Hikmah diat. Hikmah diat di sini adalah yang hikmah terbesar ditetapkannya diat merupakan mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana dan pembunuhan atau penganiayaan. Kita dapat merasakan hikmah diwajibkannya diat saat kita menelaah secara seksama bahwa keluarga korban mempunyai 2 pilihan. Pertama, meminta kisos. Kedua, memaafkan pelaku tindak pembunuhan atau penganiayaan dengan kompensasi diat. Dan saat pilihan kedua dipilih keluarga korban, maka secara tidak langsung keluarga korban telah mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Hati mereka menjadi bersih dari amarah ataupun rasa dendam yang akan dilampiaskan kepada pelaku tindak pembunuhan ataupun penganiayaan.
Baik, sampai di sini keterangan tentang fikih bab 1 jinayah. Syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.